nama saya Teni Putriyanata Rigan dari Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara dengan NIM 180501063. Nah, di mata kuliah Lembaga Keuangan ini, saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk menjelaskan dari PPT atau slide yang diberikan oleh dosen saya sendiri. Judulnya adalah Lembaga Keuangan. Dalam bab ini dibagi 7. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada aliran dana dalam sistem keuangan, yang ketiga struktur pasar keuangan, keempat informasi asimetris, kelima klasifikasi perantara lembaga keuangan, keenam sistem keuangan global, ketujuh regulasi sistem keuangan. Nah, kita bahas dari awal ya. Yang pertama adalah pendahuluannya. Apa sih latar belakang kemunculan pasar keuangan? Nah, kemunculan pasar keuangan awalnya adalah untuk mempertemukan supplier dan demander untuk melakukan transaksi untuk melancarkan pasar keuangan. Nah, itu dibagi 2. Yang pertama adalah secara langsung, yang kedua secara tidak langsung melalui lembaga perantara keuangan. Kita bisa lihat dari slide yang telah dikirimkan oleh dosen kita. Yang kedua, ada aliran dana dalam sistem keuangan. Aliran dana dalam sistem keuangan ini ada dibagi 2. Yang pertama adalah dari supplier, contohnya penabung, pemberi pinjaman, bisa dari dibagi 2. Yang pertama adalah dari supplier, contohnya penabung, pemberi pinjaman, bisa dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah asing, lalu dikirim ke perantara keuangan atau pembiayaan tidak langsung, lalu diberikan ke demander atau peminjam atau juga pengguna peminjaman. Ada 4 jenisnya, yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat asing. Nah, bagaimana aliran dana dalam sistem keuangan yang kedua? Dari supplier, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya rumah tangga, perusahaan, pemerintah, maupun asing, lalu dilanjutkan ke perantara keuangan atau pembiayaan tidak langsung, dan terakhir berhenti pada pasar keuangan atau pembiayaan langsung. Yang ketiga, struktur pasar keuangan. Jadi klasifikasi pasar keuangan itu ada 4. Yang pertama berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga berdasarkan urutan transaksi, dan yang terakhir adalah berdasarkan organisasi pasar. Yang keempat adalah informasi asimetris. Dari informasi asimetris, lalu menuju ke menciptakan ongkos transaksi keuangan, dan yang terakhir berhenti di pilihan merugikan dan bahaya moral. Yang kelima, klasifikasi perantara keuangan. Yang kelima adalah klasifikasi perantara lembaga keuangan. Contohnya obligasi asing. Apa itu obligasi asing? Obligasi asing itu adalah instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contohnya seperti obligasi perusahaan, yang kedua Eurobond. Eurobond itu adalah obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asal. Yang kedua Euro currency. Apa itu euro currency? Euro currency adalah simpanan dalam mata uang suatu negara dijual wilayah negaranya. Dan yang terakhir adalah regulasi sistem keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem keuangan kita pasti diatur oleh lembaga yang kita namakan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Karena itu sudah menjadi kebijakan moneter bagi Bank Indonesia untuk mengatur bagaimana sistem keuangan yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena itu sudah dipelajari juga di semester selanjutnya, saya rasa itu tidak perlu lagi untuk dijelaskan lebih dalam video ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada dosen yang memberikan tugas ini kepada kami, dan saya Teni Putriyanata Rigan, NIM 180501063 dari Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih.